Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam hormat. Perkenalkan, nama saya Putu Cynthia Priscilia dengan NIM 210609017 dari Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan, Fakultas Kedokteran, nomor absen 1 dari rombel 17 TAK. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Trihita Karana dan juga implementasinya di kehidupan sehari-harinya. Nah, sebelum kita beranjak ke video implementasinya, izinkan saya sedikit menjelaskan apa itu Trihita Karana dan juga bagian-bagian dari Trihita Karana. Nah, secara lesikal, Trihita Karana itu terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama kata tri, yang kedua kata hita, yang ketiga yaitu kata karana. Dan masing-masing kata ini memiliki arti. Nah, arti dari masing-masing 3 kata itu, yang pertama yaitu kata tri memiliki arti 3, yang kedua yaitu kata hita memiliki arti bahagia, dan yang ketiga yaitu kata karana yang berarti penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana memiliki arti 3 penyebab kebahagiaan menurut agama Hindu. Nah, Trihita Karana ini sendiri memiliki 3 bagian-bagian. Tapi sebelum beranjak saya menjelaskan ketiga bagian ini, sebenarnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Trihita Karana. Istilah Trihita Karana pertama kali muncul yaitu pada tanggal 11 November tahun 1966 pada waktu diselenggarakan konferensi daerah 1 Badan Perjuangan Umat Hindu Bali yang bertempat di perguruan Dwi Jendra Denpasar. Nah, konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian, istilah Trihita Karana ini berkembang meluas dan masyarakat pun mengetahui istilah Trihita Karana ini sendiri. Nah, bagian yang pertama itu ada hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut juga dengan Paryangan. Nah, sebagai ciptaan Tuhan, manusia ini pasti tidak lepas dengan hubungannya dengan Tuhan, dan juga dalam tubuh manusia ini tuh terdapat atma yang merupakan percikan-percikan kecil dari Tuhan. Tuhan yang menyebabkan manusia ini tuh dapat hidup dilihat dari segi sesungguhnya manusia ini berhutang nyawa terhadap Tuhan. Maka dari itu hubungan manusia dengan Tuhan harus dijalankan dengan penuh makna dan penuh tanggung jawab. Nah, cara untuk menjalankan hubungan manusia dengan Tuhan ini yaitu yang pertama berbakti, sembahyang, dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu ada palemahan, yang mana artinya hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kita sebagai manusia itu hidup berdampingan dengan lingkungan, itu baik alam ataupun lingkungan rumah di sekitar kita. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan dengan baik, dengan bersih, tetap menjaga kelestarian lingkungan, tetap asri. Nah, contoh yang bisa kita lakukan yaitu misalnya kita menyapu lingkungan, menyiram tanaman, dan juga menjaga kelestariannya agar tidak dibabat habis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan sesamanya atau disebut dengan pawongan. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup di dunia ini dengan banyak orang, sama manusia, sama makhluk hidup, manusia dan hewan itu hidup berdampingan. Maka dari itu kita harus menjaga hubungan ini tetap harmonis. Nah, maka dari itu contoh dari pawongan ini yaitu mungkin saling membantu sesama, menghargai, menghormati sesama, dan membeda-bedakan orang, dan juga jaga hewan karena hewan itu juga ciptaan Tuhan dan makhluk hidup juga. Nah, baik, sekian dari bagian-bagian Trihita Karana. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke implementasi dari Paryangan, palemahan, dan pawongan itu sendiri.